bersalah. Saya dihantui oleh rasa kecewa. Saya dihantui oleh rasa ketidakadilan Allah kepada diri saya. Ketika itu saya sempat menginginkan bahwa agama saya berpindah. Saya tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Saya tidak percaya lagi dengan adanya Allah. Allah tidak adil. Mengapa tidak? Karena dulu di luar saya berpikir saya orang baik-baik. Hanya karena kehilapan sesaat. Mengapa Allah berikan azab yang begitu pedih, yang berkepanjangan, yang tidak tahu ujungnya sampai kapan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya adalah Aryan Syah, salah satu warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 1 Meramata Palembang. Di sini insya Allah saya akan coba memberikan sedikit cerita hidup saya. Semoga dengan harapan bisa memberikan inspirasi bagi saudara-saudara, teman-teman yang memiliki keyakinan hidup ke depan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya adalah anak dari sepasang buruh tani. Saya 7 bersaudara. Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Jadi saya adalah anak laki-laki tertua. Di atas saya masih ada Ayu. Jadi saya dibesarkan di sebuah desa. Saya disekolahkan, dididik oleh kedua orang tua saya, di mana bahwasannya kedua orang tua saya, ibu dan bapak, hanya mengenyam pendidikan sebatas SMA. Tetapi yang namanya orang tua, mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan anak-anaknya lebih daripada mereka. Yang tadinya orang tua tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seorang preman. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seorang penjahat kriminal. Tetapi semua orang tua memiliki cita-cita yang mulia, ingin menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang bisa mengangkat derajat keluarga mereka, seperti itu. Keluarga kami juga. Jadi kedua orang tua saya memiliki cita-cita yang tinggi terhadap anak-anaknya, terkhusus kepada saya. Saya disekolahkan, dididik SD, SMP, SMA, S1, bahkan sampai S2. Saya ingat betul pada waktu itu memang biaya kami itu pas-pasan. Tapi karena tekad dan niat yang luar biasa dari kedua orang tua, ingin menjadikan anak-anaknya orang yang terpandang, orang yang bisa mengangkat derajat mereka. Saya pun berpikir dengan niat orang tua, dengan tekad kedua orang tua yang begitu luar biasa, saya sebagai anak sangat
termotivasi, terdorong untuk memberikan yang terbaik buat kedua orang tua saya. Jadi saya belajar dengan tekun, saya ikuti semua saran kedua orang tua saya. Saya tidak ingin mengecewakan mereka. SD, SMP, SMA, S1, bahkan S2 saya lalui. Dengan harapan pada waktu itu sampailah saya kuliah S1, di mana pada waktu itu kedua orang tua saya sudah tidak sanggup lagi membiayai biaya uang semester. Saya sebagai anak tidak ingin mengecewakan kedua orang tua. Pada waktu itu saya coba-coba mencari beasiswa, di mana alhamdulillah Allah memberikan jalan. Saya mendapat beasiswa dari fakultas. Kemudian uang beasiswa itu saya gunakan untuk keperluan kuliah saya. Alhamdulillah selama 4 tahun saya bisa menyelesaikan kuliah S1 saya. Kedua orang tua saya sangat bersyukur karena niat baik mereka, tekad mereka ingin menjadikan saya anaknya yang bisa paling tidak membimbing adik-adik saya nantinya, yang mungkin pada waktu itu mereka sudah kewalahan membiayai saya kuliah. Mungkin dengan keberhasilan saya pada waktu itu sudah sampai S1, saya bekerja. Mereka berharap saya bisa membiayai adik-adik saya SD, SMP, SMA sampai bisa menguliakan adik saya. Tapi Allah berkehendak lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Allah berkehendak lain. Saya pada waktu itu ketika sudah selesai S1, saya selama 5 tahun mengabdikan ilmu saya, mengajar, bekerja di salah satu SMA negeri yang ada di Sumatera Selatan. Saya mendapat tawaran bekerja. Waktu itu status masih sebagai guru kontrak, di mana gajinya pada waktu itu lumayan bisa saya pergunakan untuk membantu adik-adik saya biaya sekolah, dan sebagian lagi saya berikan kepada kedua orang tua untuk menyokong kehidupan keluarga. 5 tahun saya mengabdikan ilmu saya tertarik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya lanjutkan kuliah saya di pasca sarjana yang linear dengan ilmu S1 saya pada waktu itu. Kuliah saya jalan sekitar 3 bulan. Yang tadinya niat saya ingin menyelesaikan S2, ingin menjadi dosen, bisa membantu adik-adik saya mengangkat derajat keluarga. Tapi di situ lagi-lagi Allah berkehendak lain. Allah datangkan jodoh saya. 2014 saya bertemu dengan jodoh saya. Saya menikah, di mana pada waktu itu mantan istri saya juga dari pasca sarjana. Kebetulan pada waktu itu dia adalah adik tingkat saya. Jadi singkat cerita, saya jalani rumah tangga saya kurang lebih 8 bulan. Yang tadinya saya belum pingin menikah, tapi karena Allah berkehendak lain, saya tahun 2014 bulan Desember pada waktu itu, Desember 2014 saya melakukan akad nikah dengan mantan istri saya. Saya jalani rumah tangga selama 8 bulan. Selama berumah tangga, disitulah pergolakan terjadi, permasalahan terjadi, setan masuk, menggoda dan menjerumuskan saya. Pada waktu itu saya ketika berumah tangga, saya sudah berumah tangga, saya melakukan dosa besar, melakukan pembunuhan, sehingga pada tahun 15 dengan dosa tersebut menghantarkan saya ke lembaga pemasyarakatan ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah dimanapun berada, 2015
saya memulai hidup saya di lingkungan yang berbeda, lingkungan yang penuh dengan keterbatasan, di mana dulu 2015 saya memulai hidup baru di lingkungan yang berbeda, di lingkungan yang penuh dengan keterbatasan. Tidak ada orang yang bercita-cita untuk masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tidak ada satupun orang, tidak ada orang yang menyukai tempat ini. Tapi karena memang risiko atas apa yang sudah dilakukan, ada sebab, ada akibat. Saya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah saya lakukan. Saya harus menerima lingkungan hidup baru saya di lembaga pemasyarakatan ini. Saya mulai hidup saya di sini tahun 2015. Tahun pertama dan tahun kedua merupakan tahun-tahun masa peralihan, di mana jiwa saya tergoncang. Saya belum bisa menerima yang tadinya begitu banyak orang yang saya kecewakan, begitu banyak harapan-harapan orang kepada saya jatuhkan begitu saja. Begitu kecewanya kedua orang tua saya, begitu kecewanya saudara-saudara saya, begitu kecewanya mertua saya, dan begitu terpukul dan tergoncangnya mantan istri saya. Tapi apa hendak dikata, ini sudah terjadi. Saya tahun pertama dan tahun kedua merasakan begitu pahitnya berpikir bahwa Allah tidak adil kepada saya. Saya bukan, profesi saya dulu bukan seorang perampok, profesi saya dulu bukan seorang pembunuh, saya bukan penjahat kriminal. Tapi mengapa Allah berikan ini kepada saya? Tahun pertama, tahun kedua terus saya dihantui oleh rasa bersalah. Saya dihantui oleh rasa kecewa. Saya dihantui oleh rasa ketidakadilan Allah kepada diri saya. Ketika itu saya sempat menginginkan bahwa agama saya berpindah. Saya tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Saya tidak percaya lagi dengan adanya Allah. Allah tidak adil. Mengapa tidak? Karena dulu di luar saya berpikir saya orang baik-baik. Hanya karena kehilapan sesaat, mengapa Allah berikan azab yang begitu pedih, yang berkepanjangan, yang tidak tahu ujungnya sampai kapan. Sedangkan orang-orang yang jahat, yang memang pekerjaannya sebagai perampok, pencuri, hidupnya biasa-biasa saja. Maka tahun pertama, tahun kedua, jiwa saya tergoncang. Saya jalani hari-hari di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Merah Mata Palembang ini dengan penuh kesedihan, kedukaan. Tahun ketiga saya mulai berinteraksi, saya mulai bertemu, mulai membuka diri, membuka pikiran, membuka hati, bercerita dengan teman-teman yang senasib di lembaga pemasyarakatan ini. Saya bertemu dengan orang yang bisa memberikan semangat kepada saya. Sebut saja itu orangnya namanya Pak Ishak. Dari hari demi hari kami selalu bertemu di masjid, ngobrol. Beliau memberikan saya motivasi bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang kekal itu ialah kehidupan akhirat. Biarlah kita sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Jangan sampai kita sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada, hari demi hari terus saya mendapatkan motivasi hidup, motivasi diri dari teman-teman senasib di sini. Saya mulai membuka diri, memulai mencari aktivitas yang bisa mengisi kekosongan hati saya, yang bisa memberikan kembali secerca semangat hidup untuk menjalani kehidupan ke depan, di mana begitu, bayangkan, begitu hancurnya hidup saya. Istri meninggalkan saya,
orang tua malu karena saya, mertua malu karena saya, saudara-saudara malu karena saya. Kerugian besar dialami oleh keluarga saya, keluarga korban yang merasa sangat kehilangan karena perbuatan saya. Begitu sangat hancurnya hidup saya tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Tapi saya terus berusaha, bahwasannya dulu yang membawa saya masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan ini adalah pola pikir saya yang terlalu singkat, tidak memikirkan akibat dari perbuatan saya. Nah, dari situ saya mulai berpikir, dengan keadaan yang sekarang, dengan kondisi yang hancur, saya tidak mungkin harus mengambil jalan pintas lagi. Saya tidak mungkin mengakhiri hidup saya. Tahun ketiga saya jalani terus, keluar kamar, saya ke masjid. Setiap harinya saya isi waktu saya banyak ke masjid, mendapatkan motivasi dari kawan-kawan senasib yang sudah aktif di masjid. Saya cari tahu kegiatan apa saja yang ada di masjid. Alhamdulillah, dengan niat saya yang ikhlas, saya bertobat. Saya menyadari kesalahan saya. Saya mencoba untuk memperbaiki dan kembali semangat untuk menjalani hidup ke depan. Saya terus ikuti semua kegiatan yang ada di Masjid At-Taubah, Lapas Kelas 1 Merah Mata Palembang. Saya mendekatkan diri kepada Allah. Tahun ketiga, alhamdulillah, di tahun ketiga, di akhir tahun, jiwa saya mulai terisi kembali, semangat hidup saya mulai kembali. Di situ saya terus mendapat motivasi dari orang-orang, dari pegawai yang memberikan semangat bahwasannya ini belum berakhir, masa depan masih terbuka lebar ke depan. Pada suatu hari saya datang ke masjid, saya melihat di pojok sudut masjid, memandang salah satu teman senasib sedang memegang Al-Quran. Matanya menatap ke depan sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Saya perhatikan, mukanya tak terlihat tenang. Ternyata dia menghafal ayat Al-Quran. Saya dekati karena saya penasaran, yang membuat mereka tenang, yang membuat dia tenang itu hal apa seperti itu. Ternyata teman saya, sebut saja namanya Ardi, dia mengikuti program tahfiz yang ada di Masjid At-Taubah ini. Saya lihat begitu tenang. Dia bercerita kepada saya bahwasannya dengan menghafal Al-Quran itu jiwa menjadi tenang. Ya, insya Allah itu yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Itu yang akan memperbaiki diri kita. Dari situ saya mulai tertarik. Saya coba mengikuti program tahfiz Al-Quran, coba menghafal. Jadi di tahun ketiga saya berada di lembaga masyarakatan, saya mulai mengikuti, saya mencoba untuk menghafal ayat per ayat Al-Quran. Di situ tahun keempat saya benar-benar merasakan begitu nikmatnya beribadah kepada Allah. Sudah sekian juz saya bisa hafalkan, jiwa saya tenang. Saya mengikuti wisuda. Pada waktu itu wisuda pertama saya 7 juz. Alhamdulillah. Nah, disinilah saya mulai semangat kembali. Dengan Al-Quran ini banyak yang saya dapat rasakan. Kehilangan-kehilangan sesuatu yang sudah Allah ambil di masa lalu, saya rasakan. Saya tidak merasakan kekecewaan sama sekali dengan adanya Al-Quran yang saya jaga di dalam hati saya. Terus saya mengikuti hafalan ini, saya teruskan hafalan saya hari demi hari di lembaga masyarakatan ini. Saya isi dengan menghafal Al-Quran. Di tahun kelima, alhamdulillah, saya bisa menyetorkan hafalan saya sebanyak 30 juz dan sudah diwisuda. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada, saya berpikir dengan Al-Quran ini, dulu ketika di luar saya
mungkin berpikir dengan hasil kerja saya memberikan dalam bentuk uang kepada kedua orang tua saya membelikan mereka mobil, saya membelikan mereka kulkas, isi-isi rumah, saya memberikan mereka tanah, seperti itu. Tapi karena keberadaan saya, karena takdir Allah telah membelokkan cita-cita saya, jadi sekarang dengan Al-Quran, oke, di dunia saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kedua orang tua saya. Insya Allah dengan Al-Quran ini di akhirat saya akan memberikan syafaat, saya akan pakaikan mahkota kepada kepala kedua orang tua saya, insya Allah. Itu harapan, satu-satunya harapan yang bisa saya berikan kepada kedua orang tua. Dan inilah juga yang membuat mereka tetap semangat memberikan dukungan kepada saya selama saya berada 5 tahun di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Alhamdulillah mereka sehat, tetap sehat di luar, karena saya selalu memberikan berita-berita baik kepada mereka. Saya berhasil menghafal Al-Quran 30 juz, saya berhasil mengikuti wisuda, seperti itu, sehingga mereka merasa senang. Mereka dosa-dosa yang sudah saya lakukan di masa lalu, merasa mereka bahwa saya tidak pernah melakukan itu semua, karena Allah sudah tutup itu dengan, Allah ganti itu dengan kemuliaan yang sudah saya dapatkan sekarang ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada, saya tetap optimis. Saya Aryan Syah, salah satu warga binaan pemasyarakatan Lapas Merah Mata kelas 1 Palembang. Hukuman saya seumur hidup. Tidak tanggung-tanggung saudara-saudaraku, bahwasanya begitu besarnya Allah berikan ujian, titipkan masalah ini kepada saya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa dengan kejadian ini orang tua malu, hina, mertua malu, istri malu, hidup saya hancur. Ditambah lagi dengan hukuman yang tidak tanggung-tanggung Allah berikan seumur hidup, di mana pengertiannya ialah seumur hidup itu adalah menjalani hukuman selama hidup di lembaga pemasyarakatan. Kasarnya saudara-saudaraku, hukuman seumur hidup itu adalah selama hidupnya tetap di penjara. Kalau ajalnya udah tiba, barulah dia boleh keluar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada, tapi dengan apa yang sudah saya dapatkan dari itu tidak lepas dari apa yang sudah saya lakukan. Semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Saya mendapatkan hukuman ini, saya pikir ini belum berat, dalam artian bahwasanya hukuman Allah lebih berat. Ya, hukuman Allah di mana ketika kita melakukan pembunuhan, maka Allah di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kafaratnya adalah kisos, kita dibunuh juga. Tapi di Indonesia alhamdulillah kita masih hidup. Kita artinya Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan perbaikan diri, untuk tetap bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang ada di sini. Kemudian saya akan memberikan contoh bahwasanya hukuman seumur hidup itu tidak menjadikan penghalang, tidak menjadikan kita untuk berputus asa, karena Allah sangat membenci orang-orang yang berputus asa. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 87, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, janganlah terkhusus untuk hukuman narapidana hukuman seumur hidup, janganlah jadikan kita sebagai orang yang benar-benar terpuruk. Kita sekarang dalam kondisi terpuruk, ditambah lagi nantinya kita melakukan hal-hal yang buruk, itu sangat tidak dianjurkan. Kita harus tetap berkeyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rahmatnya di depan kita, bahwasanya rahmat Allah lebih besar dibanding kemurkaannya.